Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, karena kemarin kita sudah cerita review dari isu yang ke-22, sekarang waktunya kita untuk berteori untuk isu yang ke-23 yang akan datang. Karena di isu yang ke-22 kali ini saya banyak menemukan hal yang mencurigakan yang kayaknya cocok banget kita bahas untuk di isu yang ke-23 yang akan datang. Dan langsung saja kita mulai. Kita mulai dari hal yang paling banget disoroti di isu yang ke-22 kali ini, soal kemunculan karakter baru yaitu Putri Kirana. Yang pertama, soal kecurigaan saya terbesar ini adalah ke Putri Kirana sendiri. Kok ke Putri Kirana? Ya, sebelumnya saya itu udah curiga ya sama karakter baru ini yaitu Putri Kirana sebelum disebutkan namanya atau mungkin masih di teaser itu, karena saya juga belum bisa meyakinkan kalau Putri Kirana ini benar-benar 100% adalah orang baik di arc kali ini. Karena yang saya lihat di isu yang ke-22 kali ini, saya banyak menemukan kecurigaan yang mengarahnya ke Putri Kirana ini. Nah, apa aja yang saya temukan di isu yang ke-22 kali ini? Langsung saja. Yang pertama itu mengenai penolakan Kapten Kaizo untuk hadir ke persidangan. Benarnya bisa sih, karena Kapten Kaizo ini sedang mengurusi si Pak Pato ini. Tapi bagi saya ini agak aneh, karena apa? Dari tatapan dengan gaya bicaranya itu kayak seperti ada yang sudah terjadi sesuatu antara Kapten Kaizo dan juga si Putri Kirana ini. Karena dia bilang kayak, sampaikan saja salamku pada dia, dengan tatapan yang agak ya gimana gitu, kayak mereka itu kayak abis ada sesuatu yang terjadi, entah itu bertengkar, perbedaan ideologi, atau mungkin berdebat, atau mungkin yang lainnya gitu. Yang asal kayak ada yang habis terjadi sesuatu antara Kaizo dan juga Putri Kirana ini. Mungkin kita akan dapat backstory yang lebih lanjut tentang Kaizo dan juga Putri Kirana ini di isu-isu yang akan datang. Mungkin isu 23 kita akan dapat itu mungkin ya. Kemudian yang kedua mengenai Putri Kirana yang ingin membubarkan Tapops. Nah, tapi membubarkan Tapopsnya ini dengan secara tidak hormat gitu. Ya saya tahu sih kalau Putri Kirana ini ya memang kesel sama Tapops yang membiarkan Retaka ini menyerang planet Gurlatan ini. Ya pasca Boboiboy Movie 2 gitu, udah diserang 100 tahun dahulu dan sekarang diserang lagi gitu. Apesnya minta ampun ya planet Gurlatan ini. Tapi kayak cara dari Kirana ini untuk membubarkan Tapops itu agak sedikit aneh bagi saya, dan kayak secara nggak hormat gitu. Pengen aja bubar Tapops sudah gitu aja. Jadi secara tidak hormat gitu. Tapi bener sih kata-katanya Putri Kirana ini, tapi saya merasa aneh aja dalam bagian yang ini. Kemudian mengenai Yaya dan Ying pasca mereka kalah melawan robot Satriantar ini. Nah, di sini nih yang saya maksud adalah saat Yaya dan Ying ini dibuat pingsan. Nah, kalau kalian nggak tahu, ini adalah gambarannya. Mereka itu dibuat pingsan, tapi kayak serasa bukan berasal dari serangannya robot Satriantar ini. Kita kan tahu kalau robot Satriantar ini menyerang ada jejak elektriknya atau jejak kuasanya gitu lah ya. Ada elektriknya gitu. Nah, tapi ini Yaya dan Ying ini serasa dibuat pingsannya bukan karena serangan dari robot Satriantar ini, ya, melainkan dilakukan oleh pukulan tangan kosong atau pukulan senjata benda gitulah ya. Ya, ilustrasinya contohnya kayak begini sih. Miko, 恋人から聞いてないのかし。どっかで拾ったんでしょ。ヨシさんがあんなやつを助けるわけない。Dan lagi pula Kirana ini juga jago bela diri kan ya. Bisa aja dia belajar cara untuk melumpuhkan orangnya itu ya jadi dari bela dirinya dia itu. Kemudian soal Putri Kirana yang kayak berambisi banget lah ya untuk Boboiboy datang gitu ya, untuk mendapatkan Boboiboy. Bahkan pas udah terpojok gitu ya di ending itu masih aja mintanya untuk Boboiboy datang gitu. Karena senasib galaksi itu ada di Boboiboy gitu ya. Kenapa nggak Kapten Kaizo aja yang jelas-jelas lebih deket gitu, yang ada di planet Gurlatan juga. Tapi ya bisa aja mungkin mereka tahu Kapten Kaizo ini lagi ngurusin si Pak Pato gitu, makanya mungkin nggak bisa. Tapi sengaja ngirim sinyal SOS aja lah dulu. Tapi kenapa gitu Putri Kirana kayak pengen bener-bener Boboiboy datang gitu, kayak Boboiboy only, nggak mau yang lain gitu. Kayak serasa kata-katanya Putri Kirana itu soal nasib seluruh galaksi berada di tangannya Boboiboy gitu. Kayak sebenarnya itu memiliki makna tersendiri gitu bagi Putri Kirana. Kayak kalau seluruh nasib galaksi berada di tangannya Boboiboy, berarti kuasa elementalnya Boboiboy itu ya memang memegang erat di galaksi gitu. Kayak kalau misalnya saya dapetin kuasa elementalnya Boboiboy gitu, berarti galaksi berada di tangannya saya gitu. Saya bisa menguasai seluruh galaksi. Mungkin begitu ya filosofinya dari Kirana ini. Kenapa dia ingin Boboiboy gitu, karena dia pengen mengambil sebenarnya kuasa elementalnya Boboiboy untuk menguasai galaksi gitu sih. Dan BTW terima kasih Abang Din untuk detail yang ini.
Dan tapi saya sendiri itu memiliki kecurigaan ya soal penyerangan PPB yang ada di Planet Gurlatan, yang ada di kota Trawangan itu kayaknya memang udah disetting deh untuk ada penyerangan di hari itu ya. Kayak saat Pak Pato melepaskan robot Satriantar, itu robot Satriantarnya itu dia langsung pergi gitu, nggak nolongin masternya atau si Pak Pato yang ngebuatnya itu saat di ya lagi dihantam sama Kapten Kaizo gitu ya. Kayak dia langsung pergi aja, nggak nyerang dulu Kapten Kaizo. Kayak di mana-mana gitu, kalau misalnya tuannya lagi terancam gitu, biasanya ciptaan atau mungkin bawahannya nyelamatin dulu lah si tuannya ini dulu, atau kreatornya itu dulu lah, si kreator robot Satriantar yaitu Pak Pato. Nah bedanya dia langsung pergi cabut gitu ya lah ya. Ya gimana ya, agak aneh aja dari adegan yang itu. Dan kita lanjut aja ke sneak peek dari isu yang ke-23. Nah, di sneak peek yang ada di isu 23 ini, di sini kita melihat di kota Trawangan pas udah malam, dan anehnya di sini robot Satriantar itu masih siaga menunggu di situ, sedangkan penyerangan PPB itu terjadi berlatarnya saat ya masih terang gitu, mungkin masih siang atau mungkin masih pagi gitu. Sekarang sudah malam, cuk. Itu robot Satriantar masih siaga aja menunggu di situ. Ya, what gitu. Ini udah malam, cuk. Udah penyerangannya udah tadi siang, kenapa lu masih ada di sini? Ya kayak memang sih robot Satriantar itu berada di kawalnya keyboard oleh Pak Pato gitu. Tapi Pak Pato ini masih ada bosnya tersendiri. Nah, bisa jadi yang merencanakan semua penyerangan ini atau yang mengontrol juga robot Satriantar itu mungkin nggak cuma Pak Pato doang. Ya bisa aja juga si bosnya ini mungkin punya kendali atau punya akses untuk memerintah robot Satriantarnya ini. Bisa jadi kayak gitu. Dan bosnya yang saya curigai adalah Putri Kirana itu sendiri ya, atau mungkin memang bukan gitu, atau mungkin ya orang lain, villain gitu, bisa aja. Dan ya ini kan latarnya udah malam ya saat mereka membuka portalnya gitu. Kayaknya memang Boboiboy dan kawan-kawan yang ada di Quabag itu, Quali, Papa Zola dan juga Tokasa gitu, kayaknya memang mempersiapkan dulu lah, mempersiapkan diri sebelum ke planet Gurlatan atau kota Trawangannya ini. Dan kayaknya di isu 23 kali ini saya merasa sepertinya kita akan diperlihatkan markas mana semua sandera yang bekas penyerangan PPB di siang harinya itu dibawa ya. Kayaknya memang begitu. Atau mungkin kita juga bakal diperlihatkan villain sebenarnya dari arc ini, tapi mungkin orang-orang nggak tahu, kita cuma diperlihatkan doang villainnya itu aja. Ya bisa jadi gitu. Dan selanjutnya mengenai gift dari Pak Cik Anas ya. Di sini Pak Cik Anas mengirim gift soal ada yang lempar pedang gitu. Mungkin ini pasca waktu Boboiboy melawan robot Satriantar gitu, bisa aja karena Halilintar kita tahu kan dia pakai pedang dan juga suka melempar pedangnya. Nah, tapi kayaknya saya punya feeling kalau di ronde pertama ini Boboiboy kayaknya bakal kalah ya melawan robot Satriantarnya ini, karena Satriantar robotnya ini dia kan punya kuasa Voltra, sedangkan ya Boboiboy masih kuasanya Halilintar gitu kan ya. Jadi saya masih agak pesimis untuk menyatakan Boboiboy dia bakal menang di ronde pertama melawan robot Satriantarnya ini. Bisa aja mungkin Boboiboy kalah. Setelah itu mungkin di akhir isu ke-23 kali ini Boboiboy akan team up sama Kapten Kaizo, dan Kapten Kaizo kan juga lagi ya ada masalah tuh dengan Pak Pato. Mungkin akhirnya Boboiboy dan Kapten Kaizo akan team up akhirnya untuk menyelamatkan yang lainnya gitu yang disandra. Atau mungkin saja Kapten Kaizo bisa aja sih di isu ke-23 kali ini dia datang ke kota Trawangan untuk membantu Boboiboy yang mungkin dia kewalahan melawan robot Satriantarnya ini. Mungkin bisa aja situasinya jadi berbalik, itu Boboiboy sama Kapten Kaizo menang, dan akhirnya yang tersisa kayak Papa Zola, Quali, Tokasa, Kapten Kaizo dan juga Boboiboy men-tracking kemana sekiranya para kawan-kawannya ini atau sandera-sanderanya ini dibawa ya. Oke, mungkin segini aja dulu video kali ini ya untuk teori isu ke-23 part 1. Nanti part 2 nya saya akan bikin kalau misalnya udah banyak bocoran-bocoran yang beredar soal isu ke-23 kali ini ya. Kalau kalian ada hal yang mungkin saya lewatkan dari video ini, teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau video ini agak kurang, sebenarnya saya juga lagi sakit. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.